السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحكمة بالصالحين. Amma ba'd, masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, yaitu dari ayat yang ke-26 ya, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan setiap manusia menjelang kematiannya, di mana pada saat manusia berada di ambang kematiannya maka bertemulah beraneka ragam situasi dan keadaan yang sangat sulit. Situasi dan keadaan yang sangat sulit berkaitan dengan ia akan meninggalkan kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, situasi dan keadaan yang sangat sulit berkaitan dengan kehidupan akhirat yang akan segera ia jalani. Dan inilah yang dimaknai oleh sebagian ahli tafsir pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal taffatis saqu bis-saq. Jamaah rahimakumullah, tetapi meskipun demikian, meskipun Allah telah menceritakan kesulitan-kesulitan tersebut dan juga kesulitan setelah meninggal, yang mestinya hal itu menjadikan seseorang beriman kepada Allah, mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tetapi pada kenyataan yang kita dapati dalam kehidupan kita, ternyata tidak seluruh manusia beriman, tidak seluruhnya manusia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di ayat yang selanjutnya, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ada juga di antara manusia yang tidak membenarkan segala apa yang Allah sampaikan, baik di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Bahkan mereka mendustakan dan mereka berpaling. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ini adalah penjelasan tentang keadaan mereka ketika di dunia. Jadi ketika seseorang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menyebabkan terkumpul pada diri orang tersebut beraneka ragam keburukan.
Ya, jadi satu keburukan yang dia lakukan, tetapi itu akan mengundang keburukan-keburukan yang lain. Jadi seperti itulah sunnatullahnya, seperti itulah ketetapan yang Allah tetapkan. Ketika seseorang melakukan suatu keburukan, kemudian ia tidak bertobat dan beristighfar dari keburukan tersebut, maka keburukan itu akan mengundang datangnya keburukan yang lain. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuknya penyakit tersebut. Ya, dan penyakit hati itu ditandai oleh dosa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan suatu dosa, maka Allah akan menambahkan jika kita tidak segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu kita baca pada ayat ini, dia tidak membenarkan, tidak beriman, kemudian otomatis dia tidak melaksanakan salat, dia berpaling, dia mengingkari, ya, dan berefek pada perilakunya. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia berjalan, ya, menuju kerabat-kerabatnya, yatamatta. Ya, yatamatta dijelaskan oleh para ahli tafsir itu adalah berjalan dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Ini adalah lafaz atau kalimat yang diucapkan untuk memberikan ancaman. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Kebinasaan mendekatimu, ya, kecelakaan mendekatimu, dan ini diulang 2 kali dalam ayat ini. Nah, disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i bahwa ayat ini memiliki sebab nuzul, ya, ada sebab turunnya ayat ini, ya, di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan kalimat ini sebagai ancaman kepada Abu Jahal. Ya, jadi ayat ini sebenarnya mirip-mirip dengan surah Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, kalau itu ditujukan kepada Abu Lahab, sedangkan aula laka faula ini ditujukan kepada Abu Jahal, ya, ditujukan kepada Abu Jahal. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jahal, aula laka faula thumma aula laka faula. Syasadi mengatakan wa hadhihi kalimatu wa'idin karraraha litakriri wa'idihi. Ini adalah kalimat ancaman dan diulang-ulang supaya ancaman itu juga terulang. Dan memang kalau kita perhatikan sejak awal, ya, ayat-ayat Al-Quran secara garis besar di dalam menyampaikan pesan-pesannya, ya, kadang dengan menyebutkan berita-berita gembira dan kadang juga dengan ancaman-ancaman. Dan terbukti, ya, dikatakan juga oleh sebagian ulama bahwa ayat ini sama dengan ayat di surah Al-Lahab, merupakan tanda-tanda kenabian. Ya, kenapa? Karena ketika turun surah Al-Lahab itu Abu Lahab masih hidup, ya, dan masih panjang usianya setelah turun surah Al-Lahab. Tetapi sudah disebutkan bahwa dia sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam nar, ke dalam neraka, padahal dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, masih ada peluang untuk bertobat dan memeluk agama Islam. Tapi ayat ini sudah mengunci bahwa keadaannya Abu Lahab itu dia akan meninggal dalam keadaan kufur, ya, dalam keadaan kafir, dan terbukti, ya, sehingga para ulama mengatakan itu adalah tanda-tanda kenabian.
Nah, apa yang terjadi pada Abu Jahal melalui ayat ini, aula laka fa aula, ini juga disebutkan sebagai tanda kenabian. Karena ketika ayat ini turun, Abu Jahal masih hidup. Ya, Abu Jahal masih hidup. Padahal jika mereka, ya, Abu Lahab dan Abu Jahal yang dikenal sangat gigih di dalam menentang agama Islam dan menempuh beraneka ragam cara agar ia bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu berdusta, dia berusaha agar bisa membuktikan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang isinya dusta. Dia sebenarnya bisa, ya, dia bisa untuk melakukan upaya tersebut dengan cara apa? Dengan cara dia memeluk agama Islam. Ya, dengan cara dia memeluk agama Islam, meskipun hanya dengan berpura-pura, maka itu akan menimbulkan tanda tanya. Kenapa dikatakan sayasla naran dzatal lahab, padahal dia sudah masuk Islam. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Abu Lahab, sebagaimana juga tidak dilakukan oleh Abu Jahal, sehingga semakin menguatkan, ya, dan semakin meyakinkan bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, karena apa yang disampaikannya berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang, itu terbukti sesuai dengan apa yang disampaikannya. Dan dijelaskan juga oleh para ulama bahwa aula laka fa'aula, meskipun sebab turunnya ayat itu berkaitan dengan Abu Jahal, tetapi ancaman ini tidak hanya berhenti pada Abu Jahal saja, tetapi tertuju kepada siapapun yang memiliki karakter dan sifat seperti Abu Jahal. Semakin tinggi kemiripannya dengan sifat Abu Jahal, maka semakin besar pula tertuju kepadanya ancaman yang diancamkan oleh Abu Jahal. Ya, dan di sini terdapat satu faedah, ya, bahwa ketika suatu ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tertentu, maka ayat itu tidak hanya berlaku pada orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat, tetapi dia berlaku kepada siapa saja yang memiliki keserupaan dengan orang yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Ya, jadi terutama dalam masalah-masalah hukum, ya, kadang ada ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan karena ada seseorang yang bertanya, maka turunlah ayat. Ayat itu berlaku kepada yang bertanya dan juga berlaku kepada siapa saja yang mengalami sebagaimana yang dialami oleh orang yang bertanya tersebut. Ya, dan itulah yang dimaksudkan kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pelajaran ibrah yang dipetik dari suatu ayat itu tidak berlaku khusus pada sebab turunnya, tetapi berlaku umum sebagaimana dengan keumuman lafadznya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ya, apakah manusia mengira, ya, bahwa mereka setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibiarkan begitu saja, ya, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Artinya, apakah manusia mengira bahwa setelah diciptakan dia bebas melakukan sebagaimana yang dia kehendaki? Maka ini adalah pertanyaan untuk mengingkari bahwa tidak seperti itu sepatutnya manusia menduga. Ya, mestinya ia menyadari bahwa setelah dia diciptakan oleh Allah, ya, di muka bumi ini, maka dia sedang memikul amanah yang sangat berat. Ya, amanah berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, dia menjadi sangat berat karena yang memberikan amanah itu adalah Allah, dan pertanggungjawaban atas amanah tersebut tidak hanya di dunia, ya, tetapi akan berlanjut hingga di akhirat. Ya.
Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna aradna al-amanah ala samawati wal ard wal jibal. Sungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ya, lalu makhluk tadi, langit, bumi dan gunung-gunung enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa hamal hal insan, dan akhirnya yang memikul amanah itu adalah manusia. Ya. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa amanah yang dimaksudkan pada ayat itu adalah perintah dan larangan. Karena ketika perintah telah tertuju kepada kita, maka berarti kita sedang dalam posisi akan menjalankan amanah perintah tersebut. Jadi ketika kita mendengarkan kumandangan azan di waktu subuh, berarti kita sedang memikul satu amanah dari Allah untuk kita tunaikan, yaitu memenuhi panggilan tersebut dan melaksanakan salat subuh tersebut secara berjamaah. Demikian yang lainnya. Ya, demikian yang lainnya. Ya, masuk 10 Zulhijjah misalnya, ya, di sana ada perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Meskipun ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, tetapi penting untuk kita ketahui bahwa pembahasan wajib dan sunnah itu menjadi penting ketika kita berada dalam suatu keadaan di mana suatu perintah kita tidak bisa tunaikan seluruhnya sekaligus. Maka pada saat itulah bermanfaat itu pembahasan sunnah dan wajib, di mana ketika kita tidak bisa memenuhi semua perintah sekaligus, maka harus kita prioritaskan yang wajib. Ya, jangan sampai yang sunnah dilakukan tapi justru mengakibatkan yang wajib terabaikan. Tetapi dalam keadaan kita mampu untuk melakukan seluruhnya, maka kita tidak boleh membeda-bedakan sunnah dengan wajib dalam hal berlomba-lomba di dalam mengerjakannya. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di sana tidak ada perincian berlomba-lombalah dalam yang wajib dan masuk semua di dalamnya, berlomba-lombalah dalam yang wajib dan dalam yang sunnah, karena yang hukumnya sunnah, karena kedua-duanya adalah masuk kategori al-khairat. Ya, dan itu juga dijelaskan oleh para tabi'in, ya, bahwa para sahabat Nabi SAW berlomba di dalam melakukan yang hukumnya sunnah sebagaimana mereka berlomba di dalam melakukan yang hukumnya wajib. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai sesuatu yang sunnah yang mampu kita kerjakan kita tinggalkan dengan alasan itu hanya sunnah. Ya. Kalau kita mampu maka kita kerjakan, karena yang menjadi perhatian kita itu adalah perintah yang Allah perintahkan, terlepas hukumnya wajib atau sunnah. Ya, jadi ayahsabul insanu ayyutraka sudah, ya, apakah manusia mengira bahwa Allah akan membiarkan mereka tidak diatur, tidak diperintahkan, tidak dilarang? Sungguh itu adalah dugaan yang keliru. Manusia diatur, manusia diperintah. Dan kenapa Allah mengatur manusia di muka bumi ini? Ya, supaya manusia terbebas dari diperhamba oleh hawa nafsunya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah bahwa tujuan terbesar daripada syariat ini untuk membebaskan manusia dari diperhamba oleh hawa nafsunya. Dan itu terlihat bagi orang yang tidak patuh pada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya dia patuh pada tuntutan hawa nafsunya. Ya, itu sudah sesuatu yang tidak terpisahkan. Begitu manusia memilih untuk tidak patuh kepada Allah, maka dia akan patuh kepada hawa nafsunya. Ya. Makanya disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa min a'dhami maqasidisy syariah wa a'dhamu maqasidisy syariah, ya, tujuan syariah yang paling terbesar itu adalah membebaskan manusia dari
diperbudak oleh hawa nafsunya. Syekh Sa'di mengatakan terkait dengan dugaan ini, hadza husbanun batil wa dhannun billahi bighairi ma yaliqu bi hikmatih. Jadi ketika ada orang berpikiran bahwa manusia diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, maka ini adalah pikiran yang batil. Ya, pikiran yang batil. Orang-orang yang menggaungkan kebebasan itu adalah pikiran yang batil. Tidak mungkin ya, selama manusia masih berada di dunia ini, tidak mungkin dia menjadi orang yang bebas dari aturan-aturan Allah. Ya, dia harus patuh kepada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Karena manusia adalah hamba. Ya, hamba diatur. Ya, namanya hamba, dia diatur oleh yang menciptakannya, oleh yang memberikan kepadanya rezeki, oleh yang memberikan kepadanya manfaat. Dia diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keadaan asal manusia. Ya, keadaan asal manusia Allah ingatkan supaya manusia sadar. Ya, supaya manusia sadar dan terhindar dari sifat-sifat kesombongan dan keangkuhannya. Ya, karena terkadang manusia ketika telah mencapai satu tingkat tertentu, baik dalam hal kecerdasannya atau dalam hal posisi di tengah masyarakat, jabatan atau kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada mereka, kadang manusia lupa dari mana asal usulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yakun nutfatan mim mani yumna. Ya. Bukankah dahulu dia itu manusia adalah berasal dari air mani yang dialirkan ke dalam rahim seorang ibu. Alam yakun nutfatan mim mani yumna. Ya, jadi manusia ini dua kali dia keluar dari tempat keluarnya air kencing. Itulah manusia hakikatnya. Ya, makanya ketika seorang alim memberikan nasihat kepada seorang raja di zaman kekhalifahan, raja tersebut diingatkan, ya, kenapa engkau sombong? Awalmu adalah air mani, kemudian pertengahanmu itu adalah mayat yang kalau tidak dikubur baunya sangat busuk. Kemudian di antara keduanya kemana-mana engkau membawa kotoran. Ya, ini kemana-mana kita sebenarnya bawa kotoran, cuma tidak terlihat karena ditutup oleh daging, ditutup oleh kulit, tapi di dalam tubuh kita banyak sekali kotoran. Ya, hampir semua baik dari lubang telinga kita, dari lubang hidung kita, itu di dalamnya ada kotoran. Jadi banyak sekali kotoran di dalam tubuh kita. Ya. Ini yang diingatkan supaya seseorang itu tidak angkuh dan sombong, apalagi pada perintah-perintah Allah. Dan hakikat daripada kesombongan itu adalah menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, dan itu berkaitan sungguhnya. Jadi ketika sudah muncul sifat meremehkan, maka ya akhirnya akan menolak. Jadi ketika orang yang diremehkan itu datang dengan suatu kebenaran, maka dia tidak akan menerima kebenaran itu karena sudah terlanjur meremehkan. Dan itu yang terjadi pada para nabi. Para nabi itu sangat diremehkan oleh orang-orang yang mengingkarinya. Ya, akhirnya sulit mereka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi karena terlanjur meremehkannya. Ya, kalau mungkin dalam satu titik tertentu dia sebenarnya tahu bahwa yang dibawa oleh nabi itu adalah kebenaran, tetapi dia ingin membenarkannya. Dia berpikir kalau saya benarkan, berarti saya di bawahnya dia di atas saya. Padahal sebelumnya dia sudah terlanjur meremehkannya. Di sini berbahayanya ketika di dalam diri seseorang terdapat kesombongan dan keangkuhan. Sama juga dengan iblis. Ya, di awal dia sudah terlanjur meremehkan makhluk baru yang diciptakan. Tiba-tiba Allah suruh sujud. Langsung berpikir kalau saya sujud, awalnya dia sudah remehkan makhluk ini. Ya, diremehkan Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika dia sujud, wah ini berarti dia lebih di atas saya. Akhirnya dia lebih memilih disebabkan kesombongannya
untuk tidak sujud kepada Nabi Adam. Ya, makanya di dalam ayat Al-Quran kita sering diingatkan, ya, kenapa di subuh hari Jumat kemudian disunnahkan baca surah As-Sajdah, kemudian surah Al-Insan. Ya, surah Al-Insan mengingatkan kita tentang keadaan kita manusia pada asalnya. Lam yakun syai'an madhkura. Ya, kita awalnya tidak ada apa-apa, ya, belum ada wujudnya. Kemudian hadir dalam keadaan lemah, terus tumbuh dan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setelah, ya, dia berupa air mani, dia menjadi 'alaqah, ya, dia menjadi segumpal darah. Ya, bagaimana lemahnya, ya, bagaimana lemahnya tahapan-tahapan yang dilewati berkaitan dengan penciptaan manusia. Kemudian fa khalaqa fa sawwa. Ya, kemudian diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpasangan, manusia dijadikan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Ya. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan supaya direnungkan dengan penuh kejujuran. Bukankah yang mampu, ya, dari air mani kemudian masuk ke dalam rahim, ini adalah proses yang sangat rumit, ya. Kemudian dia menjadi segumpal darah, kemudian dia menjadi dia berbentuk, kemudian dilapisi dengan dengan daging, ya, tulang daging dan seterusnya hingga keluar, ya, hingga dilahirkan kemudian besar. Ini proses yang tidak mudah dan rumit. Kalau manusia memikirkan untuk membuat seperti itu pasti tidak mampu. Ya, Allah bahkan menantang membuat makhluk yang paling kecil saja, dia tidak mampu menjadikan makhluk itu bernyawa. Ya, tidak bisa, karena yang menciptakan ruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di akhir, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Ya, tidakkah yang mampu seperti itu juga mampu untuk menghidupkan yang sudah meninggal? Kalau yang sebelumnya ketika dihidupkan pertama kali belum ada dia sebelumnya, tetapi yang sudah mati dihidupkan kan sudah ada dia, sudah ada, tinggal dihidupkan saja. Ya, kalau dalam timbangan manusia, ya, itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Ya, sudah ada, tinggal dihidupkan kembali. Jadi lagi-lagi di penghujung ayat ini, ya, di penghujung ayat ini sebagaimana nama surahnya adalah Al-Qiyamah. Di ujung ayatnya juga lagi-lagi kita diingatkan tentang hari kiamat. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Jadi kita diingatkan tentang kematian dan kita diingatkan tentang hari kebangkitan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Dan itu semua disampaikan, disebutkan berulang kali, tidak lain untuk menjadi pelecut bagi kita semua untuk terus, ya, gigih dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.